kawan-kawan semuanya. Sebelum kita mulai, ya saya mau berterima kasih untuk Bang Leo yang sudah memberikan saya tempat untuk bersaksi tentang perjalanan iman saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saya bangga murtad, jangan takut murtad dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Kebenaran harus kita beritakan, kabar baik harus kita nyatakan. Keselamatan yang sudah kita terima, kita beritakan. Kiranya semua umat manusia diselamatkan seperti apa yang sudah kita dapatkan. Dan hendaklah kita semua memenuhi panggilan yang diberikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam dari saya, Wisnu, orang Murtadin. Pertama-tama saya mau mengatakan, jika engkau mengatakan Yesus bukan Tuhan, dan saya mau mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatku, kamu mau apa? Untuk saudara-saudaraku Kristen, saya tidak lagi mengajar, tapi sedang bercerita tentang pengalaman iman mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jika ada saya salah mengutip ayat Alkitab, tegurlah saya, nasihati saya. Yesus Kristus, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan kasih karunia-Nya, Allah itu sendiri. Yang dikaruniakan kepada kita yaitu keselamatan, dan yang sekarang kita dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kalian, sama seperti kamu semua. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada kamu, supaya kamu meninggalkan Tuhan yang tidak baik dan Tuhan yang menyesatkan. Tuhan yang mati, yaitu berhala, ataupun berhala itu ya seperti menyembah benda mati ya, seperti batu, entah itu botol kecap dan lain sebagainya ya, itu benda mati. Dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi segala isinya. Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamatku, Juru Selamat semua umat manusia, dan untuk kita semua, karena Dia kita diselamatkan. Percaya Yesus, engkau pasti diselamatkan. Bicara soal iman itu penting, kawan. Karena iman itu menentukan keselamatan di akhir hidupmu. Karena setiap manusia hidup itu pasti mati. Kemanakah ketika kita mati? Dan saya berani mengatakan di sini bahwa tidak ada agama yang menyelamatkan, dan saya percaya keselamatan datang daripada Dia sendiri, yaitu Tuhan yang benar pastinya ya. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menyelamatkan, bukan Tuhan yang menyesatkan. Dan saya mau bertanya, apakah Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang benar? Dan bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Apakah Dia benar-benar ada? Dan bagaimana engkau mengenal Tuhanmu hingga engkau benar-benar yakin? Atau mungkin engkau salah memilih Tuhan. Kamu mengira bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang benar. Tapi ternyata engkau menyembah Tuhan yang salah, yaitu Tuhan yang menyesatkan. Pada dasarnya engkau memilih Tuhan ataupun menjadi umat beragama A, B, C, D lah ya, agama seperti itu. Dari orang tua pastinya. Contohnya kalau engkau dilahirkan dari orang tua Islam, pastinya engkau disuruh memilih menjadi agama Islam dan lain sebagainya. Dan seperti juga kalau dilahirkan di dalam agama Kristen, ya pasti menjadi orang Kristen.
Ketika kita lahir, kita tidak bisa memilih untuk beragama apa, hanya mengikuti agama orang tua. Kita tahu semua agama punya Tuhan, dan apakah semua agama itu Tuhannya sama? Bagi saya istilah Tuhan ya memang sama. Dari semua agama punya Tuhan. Bagi saya hanya satu kebenaran. Tidak mungkin semuanya benar. Kalau bagi kami orang Kristen, mengimani Tuhan yang menyelamatkan dan bukan Tuhan yang menyesatkan. Itu yang kami imani. Meninggalkan agama yang kita yakini yang sejak dahulu dan agama orang tua, itu sangat berat ya. Maka dari itu, kamu butuh keberanian. Karena bicara tentang kebenaran itu, engkau harus mempunyai keberanian. Contohnya saya aja deh. Agama saya dulu mendoktrin saya ya. Agama selain agama saya dulu itu sesat, kafir, masuk neraka. Dan ketika saya bergumul mencari kebenaran, yang saya lakukan waktu dulu itu dengan doa. Dengan saya berdoa, saya bisa merasakan apa yang dia benar-benar Tuhan yang benar gitu loh. Saya bisa merasakan atau apakah dia hanya Tuhan hayalan manusia. Kalau saya dulu ya seperti itu, meninggalkan agama saya dulu, dan dengan keraguan saya waktu itu, saya berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan yang saya imani, dan saya rasakan dia menuntun saya menjadi manusia yang lebih baik. Ataukah Tuhan yang engkau imani adalah Tuhan hayalan manusia, yang seperti bisa dibilang Tuhan yang dibawa oleh seorang utusan yang bisa dibilang katanya itu utusan tapi doyan kawin, utusan Tuhan ya. Apakah Tuhan seperti itu? Ya memang ada. Tuhan yang dibawakan oleh orang itu memang ada. Dan pertama saya mau mengatakan, mengapa saya percaya Tuhan itu ada? Saya percaya bumi dan langit ini tidak terjadi begitu saja. Yang pasti ada sang penciptanya dan ada yang memulainya. Saya akan memberikan contoh untuk mengilustrasikan tentang pemahaman saya tentang adanya Tuhan. Contoh ya, ketika saya keluar rumah, saya melihat kotoran sapi atau apapun di depan rumah saya. Jadi kotoran sapi itu di depan rumah saya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang lewat depan rumah saya, ataupun ada orang yang membuang kotoran sapi di depan rumah saya. Jadi saya percaya bahwa bumi dan langit ini tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang sang penciptanya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Dan saya percaya ada Tuhan sang penciptalah, sang kreator itu, sang pencipta langit dan bumi. Inilah dasar iman yang saya imani. Yang pertama yang saya percayai tentang adanya Tuhan itu, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan yang benar di bumi ini? Karena setiap manusia itu memiliki Tuhan yang berbeda-beda, mempunyai religi atau agama yang berbeda-beda. Saya mau katakan, bagi saya pribadi, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mati seperti apa yang saya katakan tadi ya. Ya seperti benda mati, seperti batu. Dia sosoknya ada, batu. Tapi batu itu tidak maha hadir. Kita bisa merasakan dia ada, memang ada batu itu. Kalau kita di dekat batu itu dan menciumnya dan berkata, Tuhan saya datang memenuhi panggilanmu. Ya itulah penyembahan kepada batu.
Di dalam ibadahnya pun menyembah pada Tuhan yang harus menghadap ke batu itu. Itulah ciri-ciri Tuhan yang mati. Karena dia mengekspresikan menyembah Tuhannya harus kepada batu itu. Itulah contoh Tuhan yang mati. Tuhannya seperti batu, seperti benda mati. Berbeda dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup adalah dia Tuhan yang berkarya, tak terlihat, dan dia dapat diketahui, dia dapat disingkapkan, dia dapat menyatakan dirinya sendiri. Dia bukan mimpi, dia bukan hayalan, bukan mitos dari yang ditimbulkan oleh seseorang. Dia nyata pada hidup kita. Dan saya pribadi, saya merasakannya. Ketika saya berdoa, saya merasakan hanya dengan sejauh doa, saya merasakan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya merasa di saat saya berdoa, dia hadir dalam hidup saya, yang mampu mengarahkan hidup saya untuk melakukan kebaikan, yang menjadikan manusia lebih baik lagi ya. Ketika saya mendekat dengannya melalui doa kepadanya, dia hadir dan kurasakan kehadirannya. Bagi saya sangat jelas nyata pada diri saya. Berbeda ya dengan Tuhan yang saya sembah dulu. Dulu saya berdoa meminta pertolongan kepada dia, saya tidak merasakan dia hadir dalam kehidupan saya. Padahal saya percaya dulu bahwa Tuhan yang saya sembah dulu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang benar, tapi nyatanya dia tidak bisa melakukan apapun untuk diri saya. Tidak kurasakan kehadirannya. Jadi sangat berbeda dengan Tuhan yang saya sembah dulu dan Tuhan yang saya sembah sekarang. Tuhan yang saya sembah sekarang, saya percaya bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang hidup, yang mampu menyatakan dirinya. Dia maha hadir karena dia mampu saya rasakan di dalam kehadirannya. Di dalam hidup saya. Dan dia menuntun saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Untuk itulah saya merasakan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan yang saya sembah dulu dan sekarang pastinya berbeda di dalam saya menyembahnya. Kalau sekarang saya menyembah dia, tidak perlu menghadap ke arah tertentu untuk menyembah dia. Yang saya lakukan hanya mengarahkan hatiku, mengucap syukur kepadanya, dan hidup dalam kebenaran. Kalau beribadah kepada Tuhan yang mati berbeda pastinya. Karena Tuhannya berhala, seperti menyembah batu. Ketika ini saya mau mengambil contoh ya, semoga Anda paham yang saya maksud. Menyembah Tuhan yang mati, contohnya seperti ya, kira-kira kalau saya beribadah harus menghadap ke arah tertentu, seperti contohnya menghadap ke timur misalnya, dan tidak boleh miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Misalnya disuruh menghadap ke Monas, bangunan Monas, ya tidak boleh miring ke kanan ke kiri, karena kalau miring ke kiri menghadap ke Masjid Istiqlal, dan kalau ke kanan ke katedral, seperti itu. Ini contohnya saja. Ya cuman istilahnya saja, ya semoga Anda maksud yang Anda tahu yang saya maksudkan. Seperti itulah. Kalau menyembah Tuhan yang mati ya, berbeda dengan Tuhan yang kita sembah, itu ya adalah Tuhan yang hidup. Tidak perlu kita menghadap kemanapun, karena Tuhan maha hadir. Lalu bagaimana saya mengenal sifat Tuhan yang saya sembah? Apakah Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang baik atau Tuhan yang jahat? Setiap manusia beriman pastinya percaya akan adanya Tuhan lah ya. Setiap manusia beriman pastinya juga tahu akan adanya surga dan neraka. Karena setiap manusia hidup pasti mati. Setelah kita mati, kemanakah kita akan pergi? Apakah kita akan masuk surga? Setelah mati, kemanakah kita akan pergi? Apakah kita masuk surga ataukah ke neraka? Coba deh direnungkan.
Kalau saya pribadi, saya percaya bahwa keselamatan di dalam iman Kristen adalah pasti, bukan mudah-mudahan ataupun yang lain sebagainya. Coba deh direnungkan. Saya percaya bahwa Tuhan yang menciptakan manusia untuk tidak binasa atau ke neraka ya. Maka dari itu saya percaya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menyelamatkan. Karena Tuhan yang benar itu bukan menyesatkan, tapi menyelamatkan. Kalau ada Tuhan yang menyesatkan manusia, saya ragu dengan Tuhan itu. Di dalam iman saya, iman Kristen, bahwa Tuhan yang saya sembah menginginkan untuk setiap orang, setiap manusia tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan bersama-sama dengan Dia di surga. Karena di dalam kitab suci kami, di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah sang pencipta itu mengasihi dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, pastinya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Jadi Allah menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang ingin selamat. Solusinya, Anda percaya kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Anda pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh keselamatan di surga. Banyak orang mengatakan, mengapa Yesus disebut anak Allah? Alkitab menuliskan Yesus digelari sebagai anaknya, anak Allah. Apakah Allah itu beranak? Jawaban saya yang berkata seperti itu, Allah yang mana yang beranak gitu kan. Allah tidak beranak diperanakan. Lalu bagaimana dengan Yesus disebut anak Allah? Istilah anak Allah yang ditunjukkan kepada Yesus, ya berarti Yesus sama dengan Allah itu sendiri, sehakikat dengan Allah itu sendiri, Sang Pencipta itu sendiri. Ketika saya mengatakan kepadamu, kamu adalah anak manusia, pastinya kamu manusia, dan bukan anak binatang, yang adalah binatang. Paham ya yang saya maksud ya? Jadi jelas mengapa Yesus disebut anak Allah. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1, ini kenapa saya bilang sehakikat dan dia itu Allah sendiri. Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Allah yang adalah Allah telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Itulah yang mengapa mengatakan sehakikat dengan Allah. Karena firman Allah yang adalah Allah telah menjadi manusia. Dan satu lagi ya, 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Itu ditulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Kalau kita tanya Yesus, siapakah Yesus itu? Maksudnya kalau kita bertanya, banyak orang bertanya, siapa sih Yesus itu? Sebenarnya pertanyaan seperti ini sudah ada sejak zaman Yesus sendiri. Kalau ditanya siapa sih Yesus itu? Di dalam Matius 16 ayat 15 sampai 17 ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini? Yesus berkata seperti ini. Jadi pertanyaan siapa Yesus itu sudah dimulai dari Yesus sendiri. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Yesus tidak menolak dikatakan dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, kepada Simon, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada kamu, melainkan Bapa di sorga. Jadi Yesus tidak menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus anak Allah yang hidup. Artinya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup dan yang benar. Tadi ingat ya, yang selalu saya katakan, dan saya selalu berkata bahwa Allah itu hidup. Maka artinya anak Allah juga dikatakan yang hidup. Yesus adalah Mesias. Pertanyaannya, siapakah Mesias itu? Alkitab dijelaskan dengan Alkitab, tidak bisa dengan kitab suci lain. Coba dibuka Bang Leo di dalam Roma 9 ayat 5. Roma 9 ayat 5. Nah, siapakah Mesias? Ini pertanyaannya ya. Kalau kita baca di dalam Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Mesias diturunkan dari keturunan bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang di atas segala sesuatu. Ia, Mesias, adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Anda tidak mengatakan amin pun, ayat ini sudah mengatakan amin sendiri ya. Saya akan baca lagi ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu artinya bapak-bapak leluhur ya, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang di atas segala sesuatu. Yesus bukan manusia biasa. Lanjut ayatnya, karena ia Mesias adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Anda tidak mengakui, tidak mengatakan amin pun, ayat Roma 9 ayat 5 mengatakan dengan sendirinya bahwa Yesus adalah Mesias yang adalah Allah yang harus dipuji sampai selamanya. Amin. Luar biasa iman Kristen. Jadi iman Kristen itu nggak perlu dengan kitab suci lain, Alkitab sendiri sudah cukup untuk menjelaskan siapa Yesus. Pertanyaan siapakah Yesus itu sudah dimulai dari Yesus. Jadi jelas ya, Yesus adalah Mesias, dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Lalu, bagaimana engkau mengenal sifat Tuhanmu? Ini tentang sifat Tuhanmu. Apakah Tuhanmu itu baik atau Tuhanmu itu Tuhan yang jahat? Mungkin tutup aja, sudah cukup Bang Leo. Dalam iman Kristen, kejahatan datangnya dari iblis ya. Karena dia adalah bapak segala pendusta. Bagaimana saya menilai Tuhan itu baik atau Tuhan itu jahat? Saya akan mengambil contoh atau mengilustrasikan ya. Ketika saya punya teman, saya tidak bisa berkata teman saya itu baik kalau teman saya itu tidak melakukan apapun untuk saya. Ataupun saya berkata kalau teman saya itu orang jahat kalau dia tidak melakukan apapun kepada saya. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan sesuatu untuk diri saya. Teman saya itu baik ataupun tidak baik. Jadi ketika saya menilai teman saya itu baik ketika dia menolong saya di saat saya susah dan di saat saya mengalami sakit, dia menolong saya dan saya akan mengatakan, hai temanku, kamu sangat baik buat hidup saya, karena engkau menolong saya di saat saya susah, dan di saat saya sakit, mungkin hampir meninggal, dan temanku membantu saya, membawa saya ke rumah sakit, dan saya mau katakan bahwa teman saya adalah orang baik pastinya, karena dia sudah melakukan kebaikan untuk saya. Karena itu saya mau katakan bahwa teman saya adalah orang baik. Paham ya maksud saya ya?
Bagaimana kalau saya menilai bahwa teman saya itu adalah orang jahat? Pastinya ya saya melihat dia melakukan kejahatan pada saya dan melakukan yang tidak baik untuk orang lain. Saya melihat teman saya melakukan ya hal yang buruk lah kepada orang lain. Dengan itu saya mau mengatakan kepada teman saya adalah orang jahat. Jadi jelas ya, saya mengambil sudut pandang dari sini. Jadi melihat bahwa baik atau jahat itu ya dari yang sudah kita lihat, yang sudah kita rasakan kepada seseorang. Ini contohnya. Bagaimana dengan Tuhan? Itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan sifat Tuhan itu? Saya mau katakan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik, pastinya ya. Karena saya sudah merasakan, saya sudah mengalaminya. Tuhan mengasihi, Tuhan melakukan terbaik kepada saya. Ya pastinya saya ini ya umat manusia. Karena kitab suci yang saya imani yaitu Alkitab mengatakan juga tentang Tuhan saya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan saya, Allah saya, yaitu mau setiap orang, setiap manusia selamat, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-samanya di surga. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku, kata Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus telah memberikan hidup kekal buat kita semua umat manusia yang percaya kepadanya. Agar kita tidak binasa, agar kita tidak celaka di dalam hidup ini. Jadi saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik. Karena dia telah menyelamatkan saya dari kebinasaan, dan bagaimana dengan Tuhan yang lain nanti kita bahas. Di dalam hidup saya merasakan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik. Mengapa? Dia mampu melakukan sesuatu untuk diri saya. Ketika saya mengalami kesusahan, ketika saya mengalami hal yang bisa dibilang meminta pertolongan kepada dia hadir di dalam kehidupan saya, dia nyata bagi hidup saya. Jadi kurasakan, makanya saya bisa mengatakan di sini bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik. Apakah ada Tuhan yang jahat? Pastinya ada. Apakah Tuhan itu jahat itu? Ya pasti ada Tuhan yang jahat. Bagi saya ada Tuhan yang jahat. Karena Tuhan yang jahat itu tidak mau setiap manusia itu selamat. Contohnya seperti menyesatkan manusia. Karena setiap manusia itu kan pengennya selamat, agar mereka tidak binasa. Tapi mengapa ada Tuhan yang menyesatkan? Kalau menurut saya Tuhan yang begini adalah Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar itu Tuhan yang menyelamatkan, bukan Tuhan yang menyesatkan. Atau apakah ada Tuhan yang menyesatkan seperti itu? Jawaban saya pasti ada, memang ada. Ketika saya masuk Kristen, banyak orang yang mengatakan bahwa saya ini sesat, kafir, masuk neraka. Lalu saya bertanya balik, siapakah yang menyesatkan saya? Kalau saya mungkin terjerumus dalam kehidupan iblis atau setan, mereka pikirkan saya sesat karena iblis seperti itu kan. Kafir, masuk neraka, mengikuti jalan iblis seperti itu. Dan saya bertanya kepada mereka, bertanya balik, siapakah yang menyesatkan saya? Jelas mereka mengatakan, karena engkau mengikuti jalan iblis, jalan setan, maka Tuhan sesatkan engkau. Loh, di saat manusia susah itu harusnya Tuhan selamatkan, bukan Tuhan sesatkan. Itulah jadi bahan untuk saya untuk mempertimbangkan bahwa Tuhan yang di dalam iman Kristen adalah Tuhan yang benar.
Karena Tuhan umat Kristen adalah Tuhan yang menyelamatkan, bukan untuk menyesatkan. Di saat manusia susah, di saat manusia dalam hidup kegelapan, maka Tuhan hadir untuk menyelamatkan manusia. Berbeda dengan Tuhan yang lain, ketika manusia susah, malah disesatkan. Jadi dengan begitulah saya mengenal iman yang benar kepada Tuhan. Dengan ini saya mau menyatakan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menyelamatkan, bukan Tuhan yang menyesatkan. Bukti nyata kita umat manusia, karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Diciptakan dengan baik, tapi karena dosa kita jauh dari Tuhan. Dan Tuhan ingin mengembalikan kita manusia seperti apa yang diciptakan seperti semula, yaitu hidup bersama-sama dengannya. Jadi percayalah kepada Yesus, karena dia segambar serupa dengan Allah. Karena dia Allah yang esa, yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Karena kasih karunia Allah, dia mau menyelamatkan manusia pastinya. Kayaknya minum dulu ya. Hidup menjadi orang Kristen itu tidak mudah, kawan. Segala tantangan hidup di dunia ini, penderitaan yang ada di dalam dunia ini akan terjadi padamu. Tetapi janganlah berputus asa, karena Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itulah janji Tuhan. Jika ada agama di dunia ini mengizinkan menikah lebih dari satu ataupun menikahi 4 istri sekaligus ya, jangan tergiur oleh hawa nafsu surga dunia ini ya. Jika ada orang yang menganiaya kita, membenci kita, memukul kita, kita tahu semua itu sangat menyakitkan bagi kita sebagai manusia ya. Sebagai manusia ya pastinya kita ingin membalas apa yang kita alamin. Tapi Tuhan kita meminta, ampunilah musuhmu, ampunilah orang yang menganiaya kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan kita, mengampuni orang yang menganiaya kamu, orang yang berbuat jahat kepada kamu. Ya kalau bagi kita secara manusiawi itu sangat sulit, tapi itulah mau Tuhan kita. Agar kita taat kepada Dia, karena Dia sudah menyediakan tempat untuk kita beroleh hidup yang kekal. Saya akan mengambil contoh seperti seorang wanita yang akan melahirkan, pastinya butuh perjuangan dalam melahirkan seorang anak. Dia merasakan kesakitan, ya, dan lain sebagainya ya, yang pastinya sakit. Karena saya bukan wanita, jadi saya nggak bisa mengidentifikasi sebagaimana dia melahirkan itu sakit gitu loh. Tapi di dalam kesusahannya melahirkan, tapi ketika anaknya lahir, rasa sakit dan cemas waktu mau melahirkan hilang seketika ketika melihat anaknya sudah lahir. Kebahagiaan terpancar karena apa yang sudah dinanti-nanti sudah tiba, sudah datang. Karena itulah kesusahan penderitaan yang kita alami selama hidup di dunia ini. Dan saya berani mengatakan dalam kesusahan hidupmu, dalam kecemasan hidupmu, engkau harus setia pada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun gerejamu dibom, penganiayaan kepada kita, gereja ditutup, tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Percayalah kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia Sang Pencipta yang menyelamatkan, yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia rela berkorban untuk kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita umat manusia. Dia harus mati di kayu salib. Lalu ada timbul pertanyaan, apakah Tuhan bisa mati? Itu selalu sering kita dengar ya.
Kalau jawaban saya tidak bisa, siapa yang bisa bunuh Tuhan? Allah itu roh, tidak terlihat. Tuhan itu roh, tidak terlihat. Karena itulah dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Karena dengan itulah dia mati dalam keadaan manusia, sebagai manusia. Di dalam Alkitab dikatakan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Tuhan itu tidak bisa mati. Karena dia mati dalam keadaan sebagai manusia. Paham ya maksud saya ya? Jadi Tuhan tidak bisa mati. Karena Allah itu roh. Tapi kan Yesus mati, betul Yesus mati. Tapi dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Karena dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi sangat jelas Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menyelamatkan, bukan Tuhan yang menyesatkan. Mungkin itu saja dari saya, Bang Leo, yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mungkin ada